Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Tuli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ada seorang mualaf yang sepertinya dia ini sudah S5. Karena dia berani menentang apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama mengenai siapa yang menggantikan Yesus ketika dia disalib. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Kaum Yahudi tidak berhasil membunuhnya. Mereka tidak pula berhasil menyalibnya. Ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa atau yang mereka anggap sebagai Yesus. Dialah Yudas Iskariot. Dialah Yehusa yang ditangkap tentara Yahudi yang membenci Nabi Isa. Kemudian mereka menyalib di tiang Golgota. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, pada tahun 324, tepatnya di sebuah kota di Nisea, ini adalah kota di bagian negara Turki yang sekarang sudah menjadi berubah namanya menjadi Istanbul. Pada tahun tersebut telah terjadi pertemuan para pendeta. Dan mereka, semua para pendeta bersepakat bahwa Nabi Isa atau yang mereka sebut dengan Yesus adalah anak Tuhan. Padahal semua itu tidak disebutkan di dalam kitab suci Injil. Tidak ada di dalam wahyu Allah. Dalam pertemuan para pendeta ini, mereka merubah kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab suci sesuai dengan hawa nafsu mereka sendiri, sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Mereka kaum Yahudi ini tidak berhasil membunuh Nabi Isa atau Yesus. Jadi murid kalau ketemu guru cium jidatnya. Ini yang dilakukan Yudas kepada Yesus Kristus, yang lalu ada timbul pemikiran bahwa Yudas disalib. Yudas disalib. Tidak, Yudas tidak disalib. Yudas bukan pengganti, ada seseorang lain. Aduh, entai kadang-kadang ya. Kalau saya melihat, sepertinya mereka ini kebingungan sendiri ya, mencari siapa yang disalib menggantikan Yesus atau yang diserupakan itu. Ustadz Kainama mengatakan bukan Yudas yang disalib, tapi ada yang diserupakan. Tapi ibu ini, mukalaf ini, mengatakan bahwa yang disalibkan adalah Yudas atau Yehusa. Wah, hebat sekali perempuan ini. Jangan-jangan dia sudah S5 ya, kayak Samsung S5. Sudah menyaingi Ustadz Kainama. Nah, dia tadi mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yudas, bukan Yesus. Mari kita bersama-sama melihat, benarkah Alkitab mengatakan yang disalib adalah Yudas? Mari kita membuka di dalam Matius pasal 27 ayat 1 sampai yang ke-5. Saya bacakan demikian. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Jadi, sebelum Yesus disalib, baru dijatuhi hukuman mati, Yudas ini menyesal karena telah menyerahkan Yesus kepada para imam itu ya, kepada orang-orang Yahudi. Lalu apa yang dia lakukan? Mengembalikan uang yang diterima, kemudian dia pergi dan menggantung diri. Jadi Yudas mati lebih dulu sebelum Yesus mati disalib. Dari mana sih sebenarnya sumber yang mengatakan yang disalib itu adalah Yudas? Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar mengenai Injil Barnabas. Injil Barnabas ya. Jadi Injil Barnabas ini adalah Injil Melkiades yang ditulis oleh orang-orang yang ngaku-ngaku Barnabas di abad ke-16.
Saya akan menunjukkan di pasal yang ke 215 dan 216. Saya bacakan ya di sini ya. Ketika tentara bersama Yudas itu mendekati tempat Yesus, maka Yesus mendengar pendekatan dari banyak orang. Karenanya dalam ketakutan dia menarik diri ke dalam rumah. Dan ke-11 muridnya ketika itu sedang tidur. Kemudian ketika Allah melihat ancaman bahaya terhadap hambanya, maka Jibril, Mikael, Rafael, dan Uriel memerintahkan kepada para bawahannya untuk mengambil Yesus keluar dari dunia ini. Kemudian malaikat-malaikat yang kudus itu datang dan membawa Yesus melalui jendela yang terlihat ke arah selatan. Mereka membawanya dan menempatkannya di surga ketiga dalam penjagaan para malaikat yang bertasbih kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Yudas masuk secara serampangan ke ruang Yesus di mana dia naik darinya. Sedangkan para murid lainnya sedang tertidur. Kemudian Allah bertindak luar biasa dalam perkara yang luar biasa. Yudas berubah dalam gaya berbicara dan juga wajahnya menjadi seperti Yesus. Sehingga kita meyakini bahwa dia memang Yesus. Jadi yang mengatakan yang disalib adalah Yudas, yang menggantikan Yesus adalah Yudas, adalah Injil Barnabas atau Injil Belgedes ini ya, ditulis oleh orang-orang yang ngaku Barnabas di abad ke-16. Jadi di sini tadi itu diceritakan bahwa ketika orang-orang itu mengepung Yesus dan murid-muridnya, para malaikat itu datang menjemput Yesus untuk keluar dari dunia ini melalui jendela yang menghadap ke selatan. Kemudian Yudas yang diserupakan menjadi Yesus, baik suaranya, wajahnya maupun tubuhnya itu ya mirip Yesus. Lah kok Yudas ini diam aja waktu ditangkap ya, nggak teriak gitu ya, nggak bilang ke tentara-tentara itu aku Yudas gitu. Harusnya kan bilang begitu ya, kok dia diam aja. Nah inilah latar belakang mengenai siapa yang disalib menggantikan Yesus, yaitu Yudas dari Injil Barnabas. Injil ini kami tidak mau ya, kalau mau ambil aja ya. Banyak ini dijual di toko-toko buku. Saya beli ini di toko buku Islam. Nah, yang kedua, dia tadi mengatakan bahwa Yesus itu baru diangkat menjadi anak Tuhan di Konsili Nikea. Sejak kapan Yesus diangkat menjadi Tuhan? Yesus hakikatnya adalah Allah. Dia ilahi. Dia adalah Sang Firman yang keluar dari Allah. Sang Firman yang sejak kekekalan berdiam dalam diri Allah, bersama-sama dengan Allah, dan dia adalah Allah. Jadi, Yesus adalah Allah. Yesus adalah Sang Firman yang turun menjadi manusia. Tidak pernah orang Kristen mengangkat Yesus jadi Tuhan atau anaknya Tuhan. Tidak pernah. Itu ya. Jadi ini salah kaprah orang-orang yang selalu menuduh dalam Konsili Nikea itu mengangkat Yesus jadi Tuhan. Padahal dalam Konsili Nikea hanya meluruskan ajaran Arius yang menyimpang, di mana Arius mengatakan bahwa Yesus adalah firman, di mana firman itu adalah ciptaan. Nah, kalau firman adalah ciptaan, ini masalah. Kenapa masalah? Kalau firman adalah ciptaan berarti ada di satu masa Allah tidak punya firman. Pertanyaannya bagaimana Allah menciptakan firman-Nya? Dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Kalau Allah tidak punya firman. Atau yang kedua kemungkinannya adalah Allah itu ya cacat karena tidak punya firman, tidak bisa bicara, begitu ya. Nah, itu diluruskan oleh bapak-bapak gereja. Kemudian Arius mengatakan bahwa Yesus lebih rendah daripada Bapa karena dia ciptaan. Tidak begitu ya. Yesus adalah firman yang keluar dari Sang Bapa. Hakikatnya adalah Allah, itu ya. Kemudian ibu tadi itu korupsi tahun Konsili Nikea. Dia bilang 324. Salah 325. Jangan suka-suka mengurangi ya. Karena kurang 1 tahun aja salah. Kalau ujian kurang 1 aja juga salah. Demikian dari saya. Semoga video ini menghibur kita, juga memberkati kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.